Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan untuk kita bisa belajar dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi seperti ini. Tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Baiklah, perkenalkan saya Eka Nuriana dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan magang 1 yang telah saya lakukan di sekolah SMP Negeri 2 Subah, Kabupaten Sambas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wahyudi SPD MPDK, dan juga kepada dosen penghapus saya, Ibu Nelly Mujahidah, SG ST MSI, yang telah membimbing kami untuk melakukan observasi magang 1 di sekolah-sekolah terdekat pada daerah tempat tinggal kami. Baiklah, langsung saja. Apa itu magang 1? Magang 1 itu adalah bagaimana kita sebagai calon seorang guru bisa mencari pengalaman pada sekolah-sekolah tertentu untuk melakukan implementasi yang telah kita dapatkan selama perkuliahan 3 semester ini. Selain itu juga kita dapat mengambil pengalaman-pengalaman dari guru-guru, dari murid-murid yang telah kita datangi di sekolah-sekolah itu. Dan apa tujuan dari magang 1 ini? Dan magang 1 ini bertujuan untuk apa? Salah satunya adalah membangun landasan jati diri. Yang pertama adalah pengamatan kultur sekolah. Jadi kita mengamati apa saja yang ada di dalam sekolah tersebut, yang ada di lingkungan sekolah tersebut, yang dapat kita ambil sebagai pelajaran untuk kita dan dapat kita laporkan pada hasil laporan yang telah kita buat nanti. Lalu kemudian kita bisa melakukan pengamatan membangun kompetensi dasar pedagogik, kepribadian, dan sosial. Nah, disitulah kita bisa belajar untuk mencari informasi, menggali informasi, dan kita bisa membangun kompetensi yang ada pada siswa, yang pada guru tersebut. Lalu kemudian kita bisa memperkuat pemahaman peserta didik. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengamati langsung proses belajar mereka. Dikarenakan pada saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19, maka mereka melakukan belajar melalui via online. Jadi, mereka datang ke sekolah hanya pada saat pengumpulan tugas ataupun pada saat dilakukannya senam ataupun olahraga yang dilakukan 2 minggu sekali, dan itu secara bergantian per kelasnya. Lalu kemudian kita juga bisa melalui turun lapangan langsung ke sekolah, kita bisa melihat proses guru-guru sedang melakukan pengoreksian tugas dari siswa-siswa yang mengumpulkannya. Jadi di sini mereka mengumpulkan tidak setiap hari, melainkan mereka memiliki jadwal-jadwal tertentu untuk pengumpulan tugas ini. Lalu kemudian apa manfaat dari program magang itu sendiri? Kalau untuk peserta yang melakukan magang ke sekolah, tentu saja kami selaku peserta mendapatkan banyak pengalaman. Dikarenakan kita sebagai calon guru harus benar-benar memantapkan skill sebagai seorang guru itu dengan baik. Karena dari awal inilah kita bisa belajar menjadi seorang pengajar yang baik dan benar. Kita bisa melihat dari bapak dan ibu guru yang ada di sekolah tersebut bagaimana cara mereka mengajar, walaupun saat ini mereka mengajar melalui via online, tapi tetap saja mereka memberikan
memberikan materi, memberikan tugas itu berdasarkan susunan yang terperinci yang telah mereka lakukan tersebut. Lalu kemudian jika bagi sekolahnya atau lembaganya yang telah menerima kita sebagai peserta magang, tentu saja mereka telah memperoleh kesempatan besar, yaitu mereka bisa mendidik kami sebagai calon seorang guru mereka nantinya. Jadi mereka juga bisa membimbing kami, mereka bisa mengarahkan bagaimana cara menjadi seorang guru yang benar dan baik. Lalu kemudian jika dilihat dari fakultas, manfaat untuk fakultas ini sendiri, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, tentunya dari sinilah kita bisa membangun dan memperbaiki kurikulum perguruan tinggi. Ketika ada masalah atau akan ada perbaikan-perbaikan, kita bisa lihat dari kondisi sekolah-sekolah saat ini itu sedang membutuhkan apa, atau mereka saat ini itu prosesnya atau pembelajarannya itu seperti apa, kita bisa sesuaikan. Lalu kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara atau metode yang saya lakukan untuk mendapatkan data observasi sekolah yang saya kunjungi tersebut. Yaitu yang pertama yang saya lakukan adalah saya melalui observasi tentunya. Lalu kemudian saya melakukan interview atau wawancara kepada pihak sekolah. Saya melakukan observasi ini, saya langsung melihat keadaan sekolahnya, bagaimana keadaan lingkungannya, bersih atau tidaknya. Lalu kemudian saya masuk ke kelas-kelas mereka, ke tempat ruang guru. Lalu kemudian saya masuk ke ruang-ruang yang memang benar-benar dibutuhkan, seperti toilet atau seperti UKS, lab, dan lain sebagainya. Dan saya juga diberikan kesempatan untuk masuk langsung ke ruang kepala sekolahnya karena untuk wawancara pengambilan data sekolah tersebut. Lalu kemudian dari situlah saya bisa mendapatkan informasi yang akurat dari sekolah tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil observasi yang telah saya lakukan di sekolah SMP Negeri 2 Subang. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang inilah yang bisa saya lakukan yang sampai di sini, mungkin kedepannya bisa kita perbaiki. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.